Selamat pagi, sahabat GKPS TV yang terkasih. Tuhan memberi hari yang baru bagi kita saat ini. Sebelum kita mulai aktivitas kita mau mendengar firman Tuhan. Dan sebelumnya kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur dan berterima kasih. Tuhan anugerahkan hari yang baru bagi kami. Di saat kami hendak memulai kegiatan hari ini. Kami hendak mendengarkan sabda-Mu ya Tuhan. Berfirmanlah kepada kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat GKPS TV yang terkasih, firman Tuhan renungan bagi kita pagi hari ini diambil dari kitab 1 Samuel pasal yang ke-7, ayat yang ke-4. Demikian firman Tuhan. Kemudian orang-orang Israel menjauhkan para Baal dan para Asitoret dan beribadah hanya kepada Tuhan. Topik kita pagi ini, orang Israel beribadah hanya kepada Tuhan. Sahabat GKPS TV yang terkasih, dalam sejarah kehidupan umat Israel, tabut perjanjian dipercaya mereka sebagai lambang kehadiran Tuhan. Pernah sekali orang Filistin mengambil tabut Allah tersebut, lalu menempatkan tabut itu di dekat sembahan mereka, yakni kuil Dagon, milik orang Filistin. Apa yang terjadi, saudaraku? Patung Dagon jatuh, tersungkur ke tanah. Mereka sadar bagaimana tabut Allah yang sangat luar biasa tidak boleh disandingkan dengan ilah-ilah lain. Pernah juga sekali, saudaraku, mereka membawa tabut tersebut ke daerah Gad. Dan di daerah itu juga terjadi sesuatu yang tidak menyenangkan mereka. Lalu mereka bawa ke Ekron. Di sana juga, saudaraku, sama terjadi. Apa yang dinyatakan pada kita lewat kejadian tersebut? Bahwa Allah tidak bisa disembah, disandingkan dengan ilah-ilah lain. Allah adalah Allah yang maha kuasa, yang menyertai umatnya, yang membimbing umatnya dalam sejarah kehidupan mereka. Samuel berkata kepada seluruh kaum Israel, agar mereka berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati, menjauhkan para allah-allah lain. Dan mereka harus menunjukkan lewat hatinya bahwa mereka hanya beribadah kepada Tuhan. Karena Tuhanlah yang membebaskan mereka dari tangan orang Filistin. Saudaraku yang kasih, teks kita ini adalah fakta yang terjadi dengan diawali tadi dengan kata kemudian orang-orang Israel menjauhkan para Baal dan para Asitoret. Kemudian adalah suatu kata kesadaran mereka kembali kepada Tuhan. Dan mereka tahu yang selama ini meninggalkan Tuhan akan menjadi hal yang tidak baik dalam kehidupan mereka. Baiklah, dengan sejarah yang digambarkan lewat teks kita ini, bagi umat Israel pada saat itu menjadi pelajaran juga bagi kita, saudaraku. Jangan meninggalkan Allah. Jangan beribadah kepada ilah lain. Karena Allah yang kita sembah dalam Yesus Kristus yang maha kuasa dan maha pengasih, itu yang tetap menyertai kita dalam perjalanan kehidupan kita. Oleh sebab itu, nyatakanlah dalam hidup kita masing-masing bahwa saya, saudara, keluarga, semua hanya beribadah kepada Allah. Inilah yang dimintakan kepada kita. Kiranya dalam perjalanan kehidupan kita, lewat aktivitas kita, kita nyatakan kita hanya beribadah kepada Allah. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, firman-Mu yang menyapa kami, agar kami hanya beribadah kepada Engkau. Karena Engkaulah yang maha kuasa, yang selalu menuntun dan menyertai kami dalam perjalanan kehidupan kami. Ketika kami meninggalkan Engkau, kami sadar kami akan jatuh dan kami akan mengalami hal-hal yang tidak baik dalam kehidupan kami.
Tapi sebaliknya, ketika kami tetap tekun beribadah kepadamu dan melakukan kehendak-Mu, kami percaya Tuhan tetap bersama kami, membimbing kami, dan memberkati kehidupan kami. Dalam Kristus Yesus, kami serahkan kehidupan ini. Amin. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagi-Mu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. GKPS